Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pangkat bulat positif. Untuk memahami tentang pangkat bulat positif, perhatikan penjelasan berikut. Untuk pangkat bulat positif, di SD dulu kita kenal namanya poin faktor. 8 itu sebagai 2 kali 4, 4 sendiri sebagai 2 kali 2, sehingga 8 itu sama dengan ini, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 4. Kemudian yang kedua, contoh 32 itu dengan poin faktor kita tentukan bahwa 32 itu 2 dikali 16 sama 16 2 dikali 8, 8 2 dikali 4, 4-nya itu 2 dikali 2. Sehingga 32 itu sebagai berapa? 2-nya ini 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 2 pangkat 5. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 30. Untuk suatu A, suatu bilangan real, dan A-nya tidak sama dengan 0, kemudian N suatu bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A, dikali seterusnya dikali A, sebanyak N faktor. A-nya itu sebagai bilangan pokok, kemudian A bilangan pokok, kemudian N itu suatu pangkat, atau nama lainnya dikenal eksponen. Itu pengertian dengan pangkat bulat positif. Apakah pangkat bulat positif punya sifat-sifat? Untuk sifat-sifatnya, perhatikan berikut ini. Untuk mengenal sifat, kita sementara mengenal perkalian dulu di SD dulu. 8 kali 4 itu berapa? Sama dengan 32. 8 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 3. Dikali 4 sendiri itu berapa? 2 pangkat 2. Sedangkan 32 itu 2 pangkat 5. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. 5 ini ditulis dari mana? Dari 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu artinya sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2. Untuk selanjutnya, bila kita punya bilangan real A, A-nya bukan 0, kemudian M dan N-nya itu bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kita boleh sifat yang ke-1. Bagaimana kalau ini kita balik tadi 8 kali 4 sama dengan 32, berarti 32 dibagi 8 sama dengan 4. 32 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 5. 8 itu 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 2. Dari sini kita lihat bahwa 2 pangkat 5
dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3. Sehingga sama sifat yang pertama tadi, untuk suatu A bilangan real hanya bukan 0, M dan N-nya bilangan bulat positif, maka bila ada A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Untuk bagi ini, ada yang menuliskan seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Inilah sifat yang kedua. Kita sudah dapatkan 2 sifat, selanjutnya kita bahas sifat yang ketiga. Kita kenal juga 8 kuadrat itu sama dengan 64. 8 itu 2 pangkat 3, dipangkatkan 2 lagi. Dan 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Kita lihat 2 pangkat 3 pangkatkan 2 lagi sama dengan 2 pangkat 6. Ini kita perlu hubungan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu artinya sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Untuk selanjutnya, kalau kita punya bilangan real A, A-nya tidak 0, M dan N-nya bilangan bulat positif, A pangkat M dipangkatkan lagi N itu sama dengan A pangkat M kali N. Inilah sifat yang ketiga. Kita lanjutkan untuk sifat yang keempat. Kembali kita ke perkalian. 36 itu sama dengan 9 dikali 4. 36 itu berapa kuadrat? 6 pangkat 2. 9 itu berapa kuadrat? 3 pangkat 2. 4 itu 2 kuadrat. Sehingga ini bisa kita tuliskan 6 itu berapa kali berapa? 3 kali 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikali 8. Kalau kita mempunyai 2 bilangan A dan B suatu bilangan real, A dan B-nya tidak 0, kemudian N bilangan bulat positif, maka kalau kita A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Inilah sifat yang keempat dari pangkat bulat positif. Kalau tadi A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N, begitu juga kalau kita punya A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ini sifat yang kelima. Demikianlah anak-anak definisi dari pangkat bulat positif dan sifat-sifat. Jangan lupa untuk dipelajari kembali. Silakan dicoba soal latihannya di buku LKS. Terima kasih atas perhatiannya.